Kisah ini pure pengalaman pribadi yang bernama Emak dan bersama beberapa orang temannya. Akhir bulan Oktober 2016, Emak, Mary, Nisa, Dimas, dan Anto memutuskan berangkat pertama. Ikut jadwal penerbangan jam 9 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan perjalanan kurang lebih 3 jam, karena ternyata pesawat yang kita tumpangi ada transit ke Bandara Soekarno-Hatta. Kurang lebih 1,5 jam kemudian, kita tiba di Bandara Soekarno-Hatta untuk pindah maskapai. Lah, ternyata di situ kita diinfokan kalau pesawat transitan kita ini ada sedikit kendala. Jadi, semua penumpang diminta menunggu kurang lebih hampir 1 jam di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah semuanya beres, barulah semua penumpang diminta untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimantan. Perjalanan dari Jakarta ke Kalimantan gak lama, cuma sekitar kurang lebih 1,5 jam kita sudah sampai. Kalau di total secara keseluruhan, Surabaya transit Jakarta 1,5 jam. Terus waktu tunggu di Bandara Soekarno-Hatta kurang lebih 1 jam. Perjalanan Jakarta ke Kalimantan kurang lebih 1,5 jam. Total hampir 4 jam kita perjalanan ke Kalimantan pada waktu itu. Sedangkan Putra itu naik penerbangan sore dari Surabaya yang langsung menuju ke Kalimantan. Hanya butuh kurang lebih 1 jam 45 menit. Putra sudah tiba di Kalimantan. Saat Putra tiba di rumah mempelai, seingat kita itu bertepatan pada azan maghrib. Hampir mendekati azan waktu itu. Gak tahu lagi kalau emak bilang 5 jam itu sudah dia kalkulasikan sama perjalanan dari bandara menuju ke rumah mempelai. Soalnya itu jauh banget. Perjalanan ada kali 1 jam dari bandara. Itu naik mobil. Entah kalau naik motor. Mungkin sedikit lebih cepat. Dari bandara, kita dijemput dan dibawa ke rumah mempelai perempuan dengan mobil. Makanya, seperti yang aku bilang, kita naik mobil jadi perjalanan sedikit lebih lama. Di tengah perjalanan, emak nyeletuk. Waduh, deso maneh rek. Mungkin karena anak-anak udah kecapean juga, jadi hanya merespon dengan anggukan dan perjalanan terus berlanjut. Hampir 1 jam kemudian, kita disambut baik sekali. Orang-orang di sana juga ramah dan penuh kehangatan. Kita disajikan makanan-makanan khas di sana dan beberapa gelas teh hangat. Meski saat itu masih siang, udaranya itu gak panas yang menyengat. Masih terasa sejuk dan anginnya juga enak. Tak lama kemudian, datanglah seorang bapak-bapak yang mungkin beliau adalah pemuka adat di sana. Kan di sana juga terdiri dari berbagai suku. Kemungkinan beliau salah satu orang yang sukunya sama kayak keluarga mempelai. Beliau datang dan duduk di dekat kita. Terus beliau bertanya, "Di sini yang pasangan suami istri siapa?" Setelah itu, emak yang lagi-lagi jadi perwakilan kita ngomong. "Di sini tidak ada yang pasangan suami istri, Pak. Kita semua hanya rekan kerja," kata emak. Habis itu bapak ini menjelaskan, "Nanti yang cowok-cowok akan tidur di sebuah rumah khusus, katakanlah rumah A. Untuk yang cewek-cewek akan tidur di rumah mempelai perempuan." Bapak itu juga menjelaskan, kalau pasangan yang bukan suami istri, selain keluarga
atau hubungan darah dilarang tidur satu atap. Makanya kita dibagi demikian rupa. Namanya di wilayah orang yang bukan notabene tempat kita berasal, artinya hal semacam itu sudah lumrah adanya. Sebab di setiap daerah memiliki aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi, baik itu petua maupun larangan. Jika melanggar, pasti hukum adatlah yang berbicara. Jawa juga sebenarnya ada, tapi ya begitulah. Aku enggan berkomentar. Selain menjelaskan peraturan tersebut, Bapak itu juga menjelaskan peraturan-peraturan lainnya. Selesai ngobrol-ngobrol banyak hal dan kita juga sudah paham dengan tatanan adat di sana, kita langsung dipersilahkan untuk istirahat. Emak, Mary, dan Nisa masuk ke rumah mempelai. Sedangkan kita yang cowok-cowok diantar sama bapak mempelai ke rumah khusus tersebut. Sepintas, tidak ada yang aneh dengan rumah ini. Hanya terdapat 2 kamar, dapur, dan area menonton TV. Sayangnya, kamar mandi rumah ini terpisah. Posisinya ada di belakang dan keluar dari bangunan rumahnya. Kalau pagi sampai sore sih nggak apa-apa, biasa aja. Tapi kalau malam, entahlah. Aku memilih tidur di kamar nomor 1, bertiga sama Sisko dan Putra. Soalnya, Anto memilih tidur sendiri di kamar belakang, yang lokasinya dekat dapur dan pintu akses belakang ke kamar mandi. Ya udah, benar-benar gak ada yang aneh sampai Putra pun datang. Sore itu, kita balik lagi ke rumah mempelai untuk makan bersama, terus ngopi-ngopi bareng. Barulah sekitar jam 10 malam, satu persatu dari kita pamit. Yang terakhir, aku lihat tim cewek-cewek. Soalnya mereka sama-sama bantu bersih-bersih. Sedangkan tim cewek emang tidur sama Mary di kamar tamu depan yang view-nya jendela teras depan. Sedangkan Nisa tidur sendiri di kamar sebelah kamarnya emak. Kamar di rumah mempelai ini totalnya ada 10. 5 kamar di bawah ini untuk tamu-tamu semua. 2 kita pakai dan sisanya diisi sama keluarga mempelai. 5 di atas ya kamar orang tua mempelai. Kamar si mbak mempelai, terus 1 kamar kakak laki-laki mempelai. Kamar anak kakak laki-laki mempelai, dan terakhir kamar adiknya mempelai. Kamar mandinya juga sama, ada di belakang dan di luar bangunan. Keesokan paginya, kita semua bangun dan ngumpul lagi di rumah mempelai untuk makan. Setelah itu, ibunya mempelai mengajak kita ke tempat baju yang merancang baju akad nikahnya pengantin. Kebetulan, tema akadnya mengusung adat setempat. Berhubung kita tidak menyediakan bajunya, maka pihak pengantin menyediakan sendiri. Kita hanya menyediakan baju untuk resepsi dan pesta di rumah mempelai pria. Acara akadnya diadakan besok. Jadi, dari kedatangan kita, memang sengaja ada jeda 1 hari untuk prepare. Gak bisa pokoknya kita datang terus besok harus acara. Intinya gak bisa dadakan. Minimal ada jeda 1 hari untuk prepare. Sama halnya kayak kita waktu itu. Tapi ternyata yang bisa ikut ke butik itu cuma 5 orang. Teman kita yang namanya Anto dan Nisa waktu itu gak bisa ikut. Katanya mereka mengeluh badan sakit semua dan capek. Emak coba memaklumin hal tersebut dan membiarkan mereka berdua untuk tidak ikut. Singkat cerita, kita berlima dan ibu mempelai pergi ke butik diantar sama supir si ibu.
perjalanan kita baik-baik saja. Alhamdulillah, berangkat dan pulang selamat sampai tujuan. Bahkan sebelum pulang, kita sempat mampir makan di traktir sama si ibu. Habis makan, kita semua langsung lanjut pulang. Setibanya di rumah mempelai, saat itu hari masih siang. Kita atau semua orang yang baru datang ini melihat teman kita Nisa baru saja keluar dari rumah A sambil memperlihatkan gelagat yang aneh. Dia sedikit berlari masuk ke rumah mempelai. Gak ada yang nyambut atau sekedar basa-basi dulu. Tiba-tiba malah mau nyelonong masuk. Emak ngerasa ada yang aneh sama Nisa. Langsung spontan megang tangan Nisa. Di situ emak bertanya, "Kamu ngapain di sana? Kok buru-buru banget?" Nisa menjawab, kalau dia habis anterin cemilan Anto yang ketinggalan di tas Nisa. Emang sebenarnya agak curiga. Kenapa nggak Anto aja yang ambil? Kenapa harus Nisa yang ke rumah sana? Berhubung Nisa ditanya nggak mau ngaku, ya udah emak lepasin. Soalnya emak bukan tipe orang yang maksa. Toh mereka berdua, Nisa dan Anto, sudah sama-sama dewasa. Tapi masalahnya di sini leadernya emak. Kalau ada apa-apa yang maju emak. Ternyata yang emak takutin bener dong. Kalau mereka waktu itu pasti ngapa-ngapain. Karena selesai makan sore kan emak mau ngadain briefing kecil-kecilan. Semua orang udah ngumpul kecuali Nisa. Emak tanya ke anak-anak, "Nisa kemana?" Mary menjawab, "Di kamar mak, tak panggilin gak keluar-keluar." Padahal di situ Anto dateng. Emak inisiatif ke kamar Nisa untuk manggil anak itu. Dipanggil dari luar kok gak ada respon apa-apa, dan emak mulai khawatir. Habis izin buka pintu, emak langsung masuk. Dimana emak ngelihat Nisa sudah dalam kondisi kejang-kejang di atas kasur. Matanya itu sambil melihat ke atas, dan kedua tangannya mengepal kaku. Tapi tubuhnya masih terus kejang-kejang. Habis itu emak keluar lagi manggilin keluarga mempelai perempuan. Singkat cerita, bapaknya mempelai datang dan kaget dengan kondisi Nisa yang waktu itu. Tahu-tahu bapak ini nyuruh istrinya ambil air dicampur garam lalu ditaruh di gelas. Gak lama kemudian istrinya si bapak datang sama bawa air tersebut. Terus habis gitu emak disuruh minum air itu ke mulutnya Nisa. Usahakan Mbak Nisa menelan airnya, kata si bapak ini. Anehnya, itu kan hanya air putih biasa yang dicampur garam. Logikanya kan air putih itu gak berbau apa-apa. Habis dibacain entah apa sama si bapak. Air tersebut tahu-tahu berubah menjadi harum banget. Harumnya itu kayak wangi melati yang strong. Wong-wong ampel pasti paham ambu iki, karena baunya 11-12 kayak gitu. Emak langsung permisi ambil sendok untuk nyuapin air tersebut ke Nisa. Awalnya Nisa ini kayak menolak. Dia mau muntahin air itu. Tapi sama emak buru-buru dibekep mulutnya. Akhirnya air itu tertelan sama si Nisa. Dan cuma beberapa sendok kemudian kondisi Nisa tenang. Tapi Nisa itu seperti mengeluarkan nafas berat banget. Barulah setelah itu dia sadar dan nangis kejer. Berkali-kali Nisa minta untuk pulang. Dia cerita kalau tadi di kamarnya ada sosok laki-laki tinggi, bulunya lebat dan wujudnya mirip genderuwo. Cuma sosok ini ada taringnya. Sosok ini duduk di atas perutnya Nisa
dan setelah itu dia udah nggak ingat apa-apa lagi. Mendengar itu, si bapak ini ekspresinya jadi berubah, hampir kayak ekspresi orang marah. Terus bapaknya ini tanya, "Lah, Mbak habis ngapain kok didatangi sosok itu?" Nisa yang tahu si bapak ini marah, dia hanya menangis dan gak mau jawab apa-apa. Emak di situ langsung ambil kendali. Siapa tahu kalau berdua doang Nisa mau cerita yang sebenarnya. Akhirnya semua orang diminta keluar, dan di dalam situ hanya ada emak dan Nisa. Saat itu Nisa masih menangis terus. Tapi emak paksa dengan sedikit mengancam. Lama-kelamaan Nisa bercerita. Kalau tadi sebenarnya dia dan Antok sedang terbawa suasana, sampai mereka kebablasan. Terus tak lama kemudian dengar suara mobil rombongan datang. Makanya Nisa buru-buru balik ke rumah mempelai, dan malah papasan sama kita semua turun dari mobilnya. Semua kecurigaan emak telah terjawab dan benar. Apa yang emak takutkan jadi kenyataan. Kita semua lihat emak keluar dari kamar Nisa seorang diri dengan ekspresi yang aneh. Aku paham, emak waktu itu ketakutan. Langsung aku pindah posisi deketin emak. Aku tenangin dia, sampai akhirnya emak ngomong. Emak ceritakan semua yang Nisa katakan sambil berkali-kali minta maaf. Pas emak mau cerita lebih jauh, si bapaknya nyuruh emak untuk berhenti. Katanya, si bapak sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terus si bapak bertanya, "Nisa, lakuin itu sama siapa?" Disitulah kita semua baru paham maksud si bapak ini. Kalau Nisa tadi habis berbuat sesuatu sama Antok, yang kita semua langsung nunjuk ke Antok. Ya, kita semua langsung nunjuk ke Antok. Secara kan tadi cuma mereka berdua yang gak ikut, dan mereka juga pacaran. Meskipun sebentar lagi mau lamaran, yang disasalkan kok gak bisa nahan. Padahal mereka semua kan statusnya di situ sebagai tamu. Bapak ini meminta kita untuk menunggu sebentar, karena katanya beliau mau mendatangkan seseorang kenalannya. Dan benar dong, kenalan si bapak datang. Tamunya ini seorang bapak-bapak memakai baju adat khas sana. Di kepala beliau ada semacam topi atau apalah itu yang dihiasi dengan bulu-bulu. Kurang tahu juga bulu-bulu apa, dan ada mandau yang terselip di depan celana si bapak itu. Orangnya ramah dan humble sekali. Kita diberi aneka wejangan dan pelajaran. Terakhir, si bapak ini memberikan pisau kecil yang sarungnya ada motif khas sana kepada Antok. Katanya sebagai bentuk perlindungan diri. Pisau tersebut harus diselipkan di celana depan Antok dan gak boleh jauh dari dia selama Antok masih ada di sekitar Pulau Kalimantan. Antok nurut-nurut aja waktu itu, dan dia selipkan ke dalam celananya. Habis itu, bapak ini pamit pulang, dan kita semua juga pamit untuk istirahat. Sekitar jam 1:30 pagi dini hari, aku ngajak Siska ke rumah mempelai. Sedangkan Putra, aku suruh jaga Antok yang kondisinya parah banget. Awalnya kita bertiga itu kebangun gara-gara dengar suara Antok teriak-teriak dari kamar sebelah. Pas kita bertiga samperin, kondisi Antok sudah benar-benar tragis banget. Hampir sekujur tubuhnya penuh luka dan cakaran dan penuh darah. Bahkan ada di beberapa bagian itu yang kelihatan dagingnya. Kulitnya benar-benar terkelupas parah banget. Antok tak tanya, malah gak ngomong apa-apa. Badannya kaku dan diem aja. Padahal tadi dia masih bisa teriak, sampai ngebuat kita bertiga bangun. Aku gak pakai lama, minta temenin Sisko ke rumah mempelai untuk ngasih tahu emak.
Pas di rumah mempelai, sungkan asline aku ngedor pintu pagi-pagi. Tapi ya mau gimana lagi, keadaannya sudah benar-benar darurat banget. Akhirnya kita beraniin diri gedor pintu. Tak lama kemudian ada suara ibu mempelai perempuan. Terus aku melihat di belakang ibu itu ada emak. Emak langsung tak panggil dan aku suruh nyusul ke rumah A. Emak seketika coba bangunin Mary. Karena Nisa kita bangunin gak bangun-bangun, akhirnya kita tinggal. Ternyata keluarga mempelai yang ada di rumah itu pada ikut semua. Hanya Nisa seorang diri di rumah mempelai. Semua orang tiba-tiba di rumah A langsung kaget saat melihat kondisi Anto. Bapak mempelai mencoba menelpon si bapak-bapak tadi malam yang kita temui untuk datang. Beberapa menit kemudian, bapak-bapak itu datang, dan sama seperti kita semua. Bapak ini terkejut. Terus bapak ini bertanya, "Anto kok bisa kayak gini?" Ya kita jawab nggak tahu. Soalnya nggak ada yang sekamar sama Anto. Kita tahu-tahu udah ngelihat Anto kayak gitu kondisinya. Anto juga ditanya, tapi mulutnya nggak bisa keluarin suara. Habis itu, bapak-bapak ini kayaknya keluarin entah itu cairan apa ke telapak tangannya. Setelahnya, cairan tersebut ditempelkan ke kening Anto. Seketika, Anto langsung bisa bicara. Di situ dia nangis kencang-kencangnya. Anto cerita kalau tadi ada sosok seperti kuyang, tanpa tubuh dan taringnya panjang-panjang. Katanya datang dari arah pintu belakang. Anto kira itu kita mau ke kamar mandi. Tunggu demi tunggu, kok nggak kedengeran bunyi langkah kaki kita. Anto juga ogah mau ngecek keluar. Tiba-tiba, pintu kamar Anto terbuka sendiri. Pintunya itu dari kayu, tapi slotnya itu beda kayak slot-slot pada umumnya. Hanya pakai slot kayu. Lah, waktu itu Anto ngerasa pintu kamarnya udah diselot dari dalam. Kok sekarang bisa buka sendiri? Anto seketika langsung balik badan untuk melihat. Ternyata sosok itu sudah ada di depan pintu dengan ekspresi wajah marah ke arah Anto. Dengan cepat, sosok itu terbang ke arah Anto dan mencabik-cabik tubuh Anto menggunakan dua taringnya. Anto langsung teriak kesakitan dan membangunkan kita bertiga. Sayangnya, setelah itu mulutnya tiba-tiba tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Sampai bapak itu datang dan membuatnya bisa bicara lagi. Langsung dia ceritakan semuanya. Tapi bapak ini marah dan menanyakan di mana pisau kecil tadi. Katanya pisau itu harus selalu sama Anto dan jangan pernah dilepas. Tapi Anto takut kalau pisau itu tiba-tiba terbuka dan gak sengaja melukai dia saat tidur. Makanya Anto lepas dan ditaruh di atas lemari dekat kasurnya. Bapak itu kembali menjelaskan kalau pisau tersebut tidak akan pernah terbuka selama Anto tidak dalam kondisi bahaya. Mau kalian buka dengan cara apapun, pisau kecil itu tidak akan terbuka. Dia terbuka hanya untuk menyerap energi dan mengusir sosok yang dianggap pengganggu orang yang sedang memakai pisau tersebut. Emak yang fokus sama luka-luka di tubuh Anto seketika meminta orang-orang untuk membantunya membawa Anto ke rumah sakit. Takut lukanya makin parah. Akhirnya Anto dipinjamkan mobil ke salah satu tetangga mempelai. Sekaligus tetangganya itu yang mengantarkan emak, aku, Putra, Sisko ke rumah sakit untuk mengobati Anto. Sedangkan Mary memilih tinggal di rumah untuk menemani Nisa yang sendirian. Kita tinggalin emak dan fokus sejenak di part kesaksian Mary. Kesaksian Mary. Sewaktu emak dan yang lain bawa Anto ke rumah sakit, Mary ini berinisiatif balik ke rumah mempelai guna membangunkan Nisa. Sedangkan mempelai dan semua keluarga masih ngumpul di rumah A. Mary putuskan untuk jalan sendiri menuju rumah. Setibanya di depan pekarangan rumah mempelai, Mary langsung balik ke rumah A.
tapi kali ini sambil lari dan teriak-teriak. Dia ketakutan, gara-gara melihat ada sosok seperti genderuwo, tapi wajahnya mirip Lea. Sedang berdiri di depan pintu rumah mempelai. Bapak mempelai dan Bapak B, sebut saja bapak spiritual yang dengan sebutan Bapak B, langsung pergi ke rumah mempelai. Gak tahu apa yang terjadi setelah itu. Tahu-tahu bapak mempelai ini seperti habis dilempar gak tahu sama siapa ke jalan raya. Melihat itu semua, orang langsung bondong-bondong nyamperin, di mana semua orang melihat Bapak B kepalanya sedang banyak sekali darah dan gak tahu kenapa. Tapi sosok yang dilihat Mary tahu-tahu udah gak ada. Akhirnya Mary dan saudara-saudara mempelai masuk ke rumah. Niatnya mau nyamperin Nisa. Pas masuk, mereka melihat ada banyak sekali ular di depan pintu kamar Nisa. Histeris semua orang lihat itu. Bapak B langsung mencabut 2 bulu di hiasan kepalanya dan meminta seseorang melemparkan bulu tersebut ke arah gerombolan ularnya. Ajaibnya, saat bulu itu dilempar sama kakak mempelai, ular itu seketika langsung gak ada. Benar-benar hilang, dan pintu rumah Nisa langsung didobrak. Ternyata Nisa sudah duduk gemeteran di pojok kamar sambil menunjukkan ke arah pintu. Tadi katanya ada sosok menyeramkan yang mau masuk ke kamar. Di situ Nisa yang ketakutan langsung dibawa keluar rumah untuk ditenangkan. Kesaksian emak dan yang lain. Kita yang perjalanan ke rumah sakit juga mengalami kejadian di luar nalar. Harusnya jarak dari rumah A ke rumah sakit itu nggak butuh waktu lama. Tapi kita diputerin terus sampai 3 kali. Gak tahu diputer-puter sama siapa. Masa kita terus-terusan melewati rumah A sama rumah mempelai hampir 3 kali. Merasa ada yang janggal, Pak sopirnya berhentiin mobil di pinggir jalan. Jujur, kita sendiri kurang paham itu lapangan apa. Karena kanan kiri kita waktu itu yang benar-benar cuma lapangan kosong. Habis itu Pak supirnya minta kita lempar uang koin sebanyak 3 koin ke jalanan luar. Di situ yang lempar koin emak karena posisinya dekat pintu. Terus kata emak, dia seperti mendengar seseorang sedang berbisik ke telinganya. Lanjut jalan aja, selamat kok. Habis itu kayak ada angin yang niup telinga kiri emak. Yang lebih aneh lagi menurutku si Pak supirnya. Beliau itu kayak udah tahu emak ini pasti dibisikin sama seseorang. Karena si Pak supir ini dengan santainya tanya begini ke emak. Katanya apa mbak? Emak pun menjawab, disuruh lanjut saja pak. Sumpah di situ aku sama emak langsung tetap saking terkejutnya. Bener dong. Setelah insiden itu kita semua tiba dengan selamat di rumah sakit. Anto langsung dibawa ke UGD dan diperiksa. Setelah itu semua tubuh Anto diperban dan dia pakai pampers supaya nggak bingung pipis dan lain-lain. Anto sendiri minta rawat jalan dan dia emang nggak suka sama suasana rumah sakit. Makanya kita langsung balik ke rumah A setelah Anto mendapat perawatan. Karena paginya kita juga harus menyiapkan untuk acara akad nikahnya. Benar saja, akibat insiden semalam, pagi harinya kita semua kewalahan. Beruntung itu semua dapat teratasi dan akad nikah dapat berlangsung dengan semestinya. Setelah acara akad ke resepsi, kan kita masih ada waktu jeda. Itu kita gunain untuk melihat kondisi Anto. Di situ aku lihat emak bantu Nisa merawat Anto. Terus tak lama kemudian si Bapak B datang ke rumah A sambil membawa semacam ranting pohon. Cuma kita nggak tahu itu pohon apa, tapi masih lebat daunnya. Tiba-tiba Bapak B langsung mengibat-ngibatkan daun tersebut ke tubuhnya Anto. Emak langsung histeris teriak. Wajar sih menurutku, soalnya mengingat luka Anto kayak gitu. Tapi Bapak B malah nyuruh kita untuk tenang. Pohon itu tidak akan menyakiti Anto, malah akan membantu proses penyembuhan Anto. Tetap aja yang namanya emak, dia terus histeris.
Yang aku lihat, Antok malah mengeluh badannya jadi gatal semua. Dia nggak bisa garuk karena posisi tangannya sedang diperban. Setelah selesai, Bapak B nyuruh orang-orang untuk membuka perbannya Antok. Bukan main, luka-luka di tubuh Antok semuanya hilang. Benar-benar hilang tak tersisa. Kok bisa? Kita pun masih belum tahu jawabannya sampai sekarang. Antok langsung garuk-garuk dan seketika dia tersadar kalau lukanya tadi benar-benar hilang. Kita semua nggak ada henti-hentinya mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih kepada Bapak B. Sehingga kini kita sudah lega, serta bisa kembali melanjutkan pekerjaan kita dengan tenang tanpa kepikiran Antok. Meskipun udah sembuh, Antok ini malah jadi aneh. Dia sedikit kelihatan linglung. Acara resepsi pun juga terselenggara dengan baik dan berjalan sesuai jadwal. Kita asik makan-makan sambil nyemil-nyemil hidangan manten, sama ngelihat pengantin foto-foto sama keluarganya, kerabat dan teman-temannya. Tak lama kemudian datanglah Nisa dan Antok. Antok waktu itu pakai kaos hitam sama celana kain warna putih. Sama emak disuruh duduk dan dikasih makan. Posisinya Antok dekat akses masuk kru. Nisa, terus emak, dan di samping emak aku. Aku melihat Antok lagi makan disuapin Nisa. Emak ngobrol-ngobrol sama Mary yang ada di depannya. Terus aku, Mary, sama emak itu dengar Antok bilang gini ke Nisa. Yang, nanti kalau aku pergi kamu jangan telat makan loh. Jaga kesehatan dan nurut sama ibu. Sama Nisa dijawab, mau pergi kemana Yang? Dikasih kerjaan lagi tah sama Mas Sami. Tapi Antok cuma jawab, adalah Yang, pokoknya jauh nanti aku perginya. Emak yang gatal dengar omongan Antok ngomong aneh-aneh, nyeletuk. Halah, ngomong opo wes mangan ae sek warek. Emak spontan aja ngomong gitu. Mungkin dia mendengar omongan Antok sedikit aneh. Makanya dia agak gak nyaman aja gitu. Habis itu Antok pamit pulang dan emak sempat nyuruh anak-anak untuk antar Antok. Tapi Antok menolak. Katanya dia bisa pulang sendiri. Sebenarnya kita gak tega malam itu. Cuma mau gimana, Antoknya sendiri menolak diantarin pulang. Malah marah ke kita. Kan kita akhirnya juga segan gimana gitu sama dia. Kita lihat dari kejauhan, Antok jalan sendiri pulang ke rumah A. Kita juga akhirnya balik lagi dengan kesibukan masing-masing. Sekitar setengah jam kemudian, ada seorang bapak-bapak menghampiri kita di tenda. Bapak ini ngomong sambil histeris ke arah emak. Cowok tadi yang barusan keluar tenda teman siapa? Teman mbaknya, sambil nunjuk ke emak. Emak yang langsung ngangguk, terus bapak itu langsung nyuruh emak keluar sambil bilang, temannya tadi ketabrak truk. Aku dan semua orang langsung berlari ke tempat yang diberitahu sama bapak ini. Lemas badan kita sewaktu ngelihat tubuh Antok sudah bergeletakan di tanah. Semua orang nangis dan aku sampai gak bisa ngomong apa-apa. Aku lihat Nisa nangis di bawah kaki Antok. Emak sama Mary histeris di pinggir jalan. Terus ada 2 orang polisi datang ke TKP. Polisi ini ngomong, truknya jalanin ke depan. Kalau nggak gitu kita nggak bisa ambil jasadnya. Karena posisi leher Antok kelindes ban depan truk pasir yang nabraknya. Sewaktu truk itu jalan, aku dengar banget bunyi krek. Setelah itu, aku nggak ngelihat Antok yang tadi masih kejut-kejut tubuhnya. Tapi sewaktu truk itu jalan, tubuh Antok benar-benar sudah tidak bergerak lagi. Antok meninggal seketika di lokasi kejadian. Tubuhnya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa. Sedangkan sopir truk itu langsung diamankan di kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Aku langsung hubungi Semi untuk mengabarkan berita duka tersebut. Acara pernikahan pengantin jadi sedikit berantakan. Untung keluarga mempelai baik sekali, mencoba memahami posisi kita waktu itu. Menurut informasi si bapak yang manggil kita tadi, Antok itu awal jalan biasa saja. Hingga sampai di satu spot, bapak ini melihat gelagat Antok aneh. Tiba-tiba kayak mundur beberapa langkah ke belakang dan tahu-tahu mau lari nyebrang ke kanan.
Belum sempat nyebrang, kaki Antok malah kesandung yang membuat jatuh tertelungkup. Naasnya, dari arah belakang ada truk melintas dengan kecepatan tinggi. Truk ini juga nggak punya space untuk ngerem, sedangkan Antok nggak ada kesempatan untuk menyelamatkan diri. Akhirnya terjadi peristiwa tersebut. Keesokan paginya, kita masih menyempatkan menyelesaikan acara di rumah mempelai pria. Setelah acara adatnya selesai, sore itu juga kita memutuskan untuk langsung pulang ke Surabaya. Alhamdulillah, Semi bisa dapat tiket untuk pulang sore itu juga. Sekitar 1 jam 45 menit kemudian, kita sampai di Surabaya dan disambut tangis banyak orang. Benar apa yang Antok katakan sewaktu kita ada kendala di Jakarta. Kita berangkat pulang bareng ya, gengs. Bismillah. Benar, Tok. Kita berangkat pulang bareng. Cuma pulangnya kita di bangku penumpang, kamu di kargo, Tok. Ya Allah, meski sudah 5 tahun berlalu, kejadian Antok masih membekas sampai sekarang. Sampai emak itu kalau lihat truk-truk besar mesti histeris sendiri. Saking traumanya dia sama truk, apapun yang pernah Antok dan Nisa perbuat, setidaknya cerita ini cukuplah jadi pembelajaran untuk kita semua tanpa ngejudge. Kita juga memohon sejenak waktunya untuk sama-sama mengirimkan Al-Fatihah buat Antok. Terima kasih ya teman-teman untuk keluarga Antok. Sekali lagi kami turut berbelasungkawa. Kami juga mengucapkan terima kasih karena sudah diperbolehkan meng-share cerita ini. Tapi tetap walau alam, hanya Allah yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Intinya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekian cerita ini aku sampaikan. Selebihnya aku sampaikan terima kasih.